Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Robin Syah Ali Wafazain, mahasiswa Teknologi Pendidikan Angkatan 2021 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model-model pembelajaran terpadu beserta bagaimana cara pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah model fragmented. Model fragmented adalah model pembelajaran tradisional yang memisah-misahkan disiplin ilmu atas beberapa mata pelajaran seperti matematika, sains, ilmu sosial, bahasa, dan seni. Model ini mengajarkan disiplin-disiplin ilmu tersebut secara pisah dan tanpa ada upaya untuk menghubungkan atau mengintegrasikannya. Model ini mengutamakan kemurnian disiplin ilmu tertentu. Menurut Fogarty, model fragmented sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran, misalnya diterapkan pada tingkat universitas maupun sekolah menengah atas yang dalam proses pembelajarannya terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran. Akan tetapi di sekolah dasar juga dapat diterapkan dengan baik, tergantung bagaimana guru bisa mengemas pembelajaran sebaik mungkin agar siswa bisa lebih bermakna dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD, kelima aspek kemampuan berbahasa tersebut harus diberikan secara menyeluruh dan terencana, sehingga diharapkan siswa dapat meningkatkan dan menguasai kelima aspek tersebut baik secara lisan maupun tulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun dalam pembelajaran model fragmented ini, kelima aspek dalam keterampilan berbahasa dipisah-pisah dalam waktu yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar siswa bisa menguasai suatu pembelajaran secara mendalam. Yang kedua adalah model keterhubungan atau connected. Model connected berusaha menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain, topik satu dengan topik lain, sehingga ide yang satu dengan ide lain tetapi masih dalam satu bidang studi, misalnya IPA atau IPS. Dengan model connected, siswa lebih mudah menemukan keterkaitan karena masih dalam satu bidang studi tetapi kurang menampakkan keterkaitan interdisiplin. Implementasi pembelajaran terpadu model connected dikembangkan dalam bahasa dan sastra Indonesia secara terpadu di sekolah dasar. Di dalam pembelajaran bahasa dan sastra secara terpadu, yaitu pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis, dipayungkan kepada pembelajaran apresiasi sastra. Selanjutnya adalah model nested. Model nested merupakan model yang memadukan berbagai bentuk keterampilan, yaitu keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan isi ketika membahas suatu topik. Dengan begitu, keterampilan tadi bersama-sama sebagai pengalaman belajar siswa. Model nested di sekolah dasar dapat ditetapkan khususnya di kelas tinggi pada kelas 3 sampai kelas 6 sekolah dasar yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah model sequence. Pada model sequence, topik-topik atau unit-unit antar mata pelajaran diatur dan diurutkan secara tepat satu sama lain. Materi dari dua mata pembelajaran yang berhubungan dapat diurutkan untuk diajarkan secara paralel. Topik itu dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama. Pembelajaran terpadu model sequenced ini ditempuh dalam upaya mengutuhkan dan menyatukan materi-materi yang berjirikan sama dan terkait agar lebih utuh dan menyeluruh. Implementasi model pembelajaran sequenced contohnya terjadi di TK. Terdapat kolaborasi dari dua orang guru yang mempunyai materi pembelajaran yang berbeda. Kedua guru tersebut diharuskan membuat modul pembelajaran yang saling melengkapi dari masing-masing materi yang disampaikan pada materi pembelajaran di dalam kelas. Selain dari kolaborasi antara dua guru, model pembelajaran ini juga mempunyai implementasi dari segi penyusunan kurikulum. Teknik yang digunakan dalam penyusunan kurikulum terdiri dari redesign, design, dan refine. Yang kelima adalah model shared. Model shared ini merupakan bentuk pemaduan konsep atau ide pada dua mata pelajaran, sehingga menjadi konsep yang utuh terhadap konsep-konsep yang berserakan tersebut, sehingga
menuntun siswa untuk membuka wawasan dan cara berpikir yang luas dan mendalam melalui pemahaman terhadap konsep lintas disiplin ilmu. Contoh pelaksanaan model SHARE adalah penggunaan media dalam pembelajaran berupa pop-up book. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa model pembelajaran terpadu model SHARE berbantu media pop-up book dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu, dilakukan juga pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, materi, ajar, lembar kerja peserta didik, dan tes hasil belajar. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa perangkat pembelajaran terpadu model SHARE berbasis saintifik dinyatakan efektif dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar pembelajaran berbasis saintifik peserta didik. Yang berikutnya adalah model web atau jaringan aba-aba. Model ini mewakili pendekatan tematik untuk mematukan materi subjek. Model ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi lain. Biasanya tema yang dipilih harus tema yang fertil, yaitu tema yang memiliki kemungkinan keterkaitan yang kaya dengan unsur atau konsep lain. Tema yang fertil biasanya berupa pola atau siklus. Tema yang familiar membuat motivasi belajar siswa meningkat dan memberi siswa pengalaman berpikir serta bekerja interdisiplin. Pembelajaran terpadu menggunakan web dimulai dengan menentukan tema. Sebagai contoh, tema yang sudah ditentukan bersama-sama adalah keluarga. Dari tema ini dipadukan menjadi subtema yang ada pada beberapa mata pelajaran. Misalnya IPA, siswa diajarkan tentang macam-macam benda langit dan peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Atau pada mata pelajaran IPS, siswa diajarkan untuk mendeskripsikan lingkungan rumahnya masing-masing. Pada pelajaran matematika, siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar, misalnya pintu di rumah berbentuk persegi panjang, jendela bentuk persegi. Yang selanjutnya adalah model threaded atau pembelajaran terpadu bergalur. Model threaded ini merupakan model pemaduan kurikulum berfokus pada meta kurikulum. Pembelajaran dengan model ini ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah atau galur yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam model threaded, keterampilan berpikir atau keterampilan sosial akan dikirim ke arah bagian isi dan guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Seperti contoh pertanyaan bagaimana menurut bola itu? Keterampilan berpikir yang bagaimanakah yang menurut kamu paling berguna? Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah model integrated atau keterpaduan. Model integrated dimulai dari mengidentifikasikan konsep keterampilan sikap pada beberapa bidang studi. Tema hanya berfokus bagi konteks pembelajaran. Kelebihan model ini adalah hubungan antara bidang studi jelas terlihat melalui kegiatan pembelajaran. Akan tetapi model ini menuntut wawasan yang luas dari guru karena terfokus pada kegiatan pembelajaran. Terkadang mengabaikan target penguasaan konsep. Tahap pelaksanaan melakukan kegiatannya. Yang pertama, proses pengumpulan informasi. Yang kedua, pengelolaan informasi dengan cara analisis, komparasi, dan sintesis. Dan yang ketiga, penyusunan laporan dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, pictorial, audio, gerak, dan model. Selanjutnya adalah model immersive. Model immersive dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan dan disiplin dengan mengaitkan gagasan-gagasan melalui minatnya. Pada model ini, keterpaduan menjadi secara internal dan intrik yang dilakukan oleh siswa dengan sedikit atau tanpa intervensi dari luar. Tahap ini meliputi skenario langkah-langkah pembelajaran. Menurut Samani dalam Lutfiana, pada tahun 2006, tidak ada model pembelajaran tunggal yang cocok untuk suatu topik dalam pembelajaran terpadu. Dalam Depdiknas pada tahun 1996, prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu meliputi: yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi aktor tunggal yang mendominasi pembicara dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan yang ketiga, guru perlu mengakomodasi ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terfikirkan dalam perencanaan. Selanjutnya adalah model networked. Model networked
merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi-studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Salah satu contoh pelaksanaan model networked adalah pada pendidikan anak usia dini. Pembelajaran anak PAUD menekankan semua aspek perkembangan anak secara menyeluruh atau holistik melalui pendekatan tematik. Pembelajaran terpadu model networked ini secara alami sangat proaktif. Dengan inisiatif pembelajar sendiri mencari-cari atau mengikuti ide-ide baru yang selalu muncul. Dengan adanya model networked ini, anak dapat mengintegrasikan atau memantukan minat sendiri sesuai dengan jaringan-jaringan yang dibutuhkan. Demikianlah penjelasan saya mengenai model-model pembelajaran terpadu beserta bagaimana cara pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.